Kasih atas waktunya, selamat bergabung. Kali ini kita lanjutkan untuk pembahasan public speaking bagian kedua, yaitu metode public speaking. Kemarin sudah dibahas. Untuk public speaking itu metode yang kemarin pertama dibahas adalah metode spontanitas atau metode langsung. Nah, kita lanjutkan untuk pembahasan sekarang, yaitu mengenai metode teks atau naskah. Jadi metode ini penyampaian pidato atau public speakingnya dengan cara membaca naskah yang sudah disiapkan. Metode ini biasanya dilakukan oleh para pejabat negara atau mereka yang memberi sambutan di acara resmi dan formal. Metode ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan karena setiap kata yang diucapkan dalam acara resmi atau formal itu akan dijadikan figur oleh masyarakat dan dikutip oleh media-media massa. Kelebihan dari metode ini adalah kata-katanya dapat dipilih sebaik-baiknya karena kita mempunyai waktu untuk menyusun naskah terlebih dahulu. Kemudian juga pernyataannya dapat dihemat, lebih fasih dalam berbicara karena juga bisa latihan terlebih dahulu. Hal-hal yang menyimpang juga dapat dihindari atau diminimalisir. Naskah dapat diterbitkan atau juga bisa diperbanyak. Untuk kelemahan metode naskah ini adalah interaksi dengan pendengarnya itu menjadi kurang. Pembicara jadi terlihat kaku atau tanggapan pendengar tidak dapat mempengaruhi pesan. Persiapannya juga lebih lama. Untuk metode ini, jadi untuk komunikasinya itu emang jadi lebih terlihat kaku dan tidak langsung responsif seperti itu. Untuk metode selanjutnya ada metode hafalan. Metode hafalan ini mempunyai kelebihan dan kekurangan yang hampir sama dengan metode teks, tapi juga ada tambahan resiko yang lebih besar, yang artinya naskah yang sudah dibuat sebelumnya pada saat pembicara hendak menyampaikan pidato, dia tidak lagi menggunakan naskah tersebut karena semua yang tertera dalam naskah tersebut sudah dihafalkan. Kita tampil atau pembicaranya itu tampil dengan mengingat kembali semua yang sudah ada di dalam naskah, dihafalkan terlebih dahulu. Dalam metode ini mengandalkan kemampuan untuk mengingat. Pembicara harus menguasai susunan bahasa, ide dan gagasan yang terdapat dalam naskah. Metode ini cocok untuk mereka yang memiliki daya ingat tinggi, topik pidatonya menarik dan sederhana, serta waktu penyampaiannya tidak terlalu lama. Oleh karena itu, bagi pembicara yang tidak memiliki kapasitas dan daya ingat yang tinggi, sebaiknya untuk menghindari metode hafalan ini. Jika dilakukan, maka pidato yang terlihat atau jatuhnya itu tidak menarik karena pembicaranya hanya berkutat dengan kesalahan pembicaraan sendiri karena kurang hafal, jadi tidak menyampaikan dengan maksimal. Kemudian juga ada metode lain, yaitu menggunakan not. Metode ini merupakan metode yang terbaik sejauh perbandingan dengan metode-metode yang dibahas sebelumnya. Metode ini tuh sangat dianjurkan dalam berpidato karena naskah pidato hanya berupa outline-nya saja. Dan pokok-pokok atau garis besarnya itu bisa sesingkat mungkin, dan garis besarnya inilah yang menjadi pedoman untuk mengatur gagasan yang ada dalam pikiran. Jadi metode ini disebut juga metode penjabaran kerangka, yaitu teknik berpidato dengan menjabarkan materi pidato yang terpola secara lengkap. Metode ini hanya bisa dipakai oleh orang-orang yang sudah berpengalaman, membutuhkan kecakapan juga dalam berbicara. Apabila tidak cakap, maka akan menjadi tidak teratur. Ide dan gagasan yang sudah tersusun bisa menjadi kacau atau tidak terarah lagi. Untuk kelebihannya, komunikasi dengan pendengar itu bisa jadi lebih baik. Pesan atau materi dapat diubah sesuai dengan kebutuhan real time. Penyajiannya lebih spontan juga.
Untuk kelemahannya, persiapan yang kurang baik atau terburu-buru itu bisa mempengaruhi ke bahasa yang jelek, kefasihan juga kurang, kemungkinan menyampaikan outline atau kerangka tidak lengkap, kemudian juga tidak dapat diterbitkan. Seperti itu. Untuk selanjutnya nanti ada pembahasan mengenai persiapan untuk public speaking, mengenai